Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai soal-soal seleksi kompetensi bidang untuk bidang kesehatan. Ini materi tentang puskesmas. Jadi mungkin teman-teman yang kesehatan masyarakat atau mungkin yang penempatannya nanti akan di puskesmas, kemungkinan besar ini keluar. Atau juga kesehatan secara umum, ini puskesmas itu juga kadang-kadang ada soal yang keluar gitu. Jadi perlu dipelajari juga gitu. Sebelumnya kami ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah lolos ke seleksi kompetensi bidang ya. Terlepas kalian peringkat berapa ya, mau 1, 2, 3 atau yang paling bawah, tapi kan alhamdulillah sudah lolos ke seleksi kompetensi bidang. Karena seleksi kompetensi bidang ini kan 60%, jadi segalanya masih bisa terjadi. Saya dulu juga selisih lumayan banyak dengan peringkat 1, saya juga bukan peringkat ke-1 saat lolos SKB, dan alhamdulillah saat hasil akhirnya diakumulasi saya bisa nilai tertinggi karena memang benar-benar saya optimalkan di SKB-nya gitu. Justru yang bawah-bawah itu biasanya yang lebih semangat. Jadi yang peringkat atas jangan sampai kendor ya semangatnya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Sebelumnya kami sampaikan yang belum subscribe silahkan di subscribe ya biar gak ketinggalan info menarik mengenai CPNS. Yang suka silahkan like, komen, dan juga share. Oke, langsung soal yang pertama. Gimana nih? Oh ya, ini kan saya juga bukan bidang kesehatan ya. Ini saya cuma mengumpulkan soal, terus saya cari jawabannya gitu-gitu. Kalau ternyata saya salah, tolong diingatkan ya. Karena memang kita di sini belajar bareng ya. Bukan berarti kok saya bener PNS, tapi kan bidangnya dosen bukan kesehatan. Ya, ini kita juga sharing. Kalau saya salah, tolong diingatkan. Oke, yang pertama nih. Ini perlu nih. Kita tahu tentang kesehatan, cari peraturan-peraturannya. Yang perawat cari tentang perawat, yang dokter cari tentang dokter, yang puskesmas cari tentang puskesmas, gitu-gitu. Itu perlu dipelajari tentang PMK, Peraturan Menteri Kesehatan ya. Oke, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pusat Kesehatan Masyarakat adalah, atau tentang puskesmas adalah, A. Permenkes nomor 43 tahun 2019, B. Permenkes nomor 34 tahun 2019, C. Permenkes nomor 23 tahun 2019, D. Permenkes nomor 42 tahun 2019, E. Permenkes nomor 44 tahun 2019. Ini Permenkes ini Perbantuan Menteri Kesehatan. Permenkes itu ya bacanya. Oke, ini jawabannya adalah ini teman-teman A. Jadi nomor 43 tahun 2019 ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengatur tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Ini teman-teman bisa nyari sendiri, terus dibaca-baca di dalamnya ya. Biasanya banyak soal yang diambilnya dari dalam sebuah peraturan menteri. Ya, ini formasi apapun biasanya diambilkan dari sini-sini. Kadang-kadang seperti itu. Oke, lanjut. Kesehatan lingkungan adalah cara suatu program yang diperkenalkan di puskesmas untuk memantau keadaan lingkungan sekitar agar terhindar dari suatu masalah. Berikut adalah upaya dari program kesehatan lingkungan adalah A. Survei penyakit manula, B. Pemeriksaan gigi pada pasien, C. Imunisasi berkala, D. Vaksin campak pada balita, E. Pengawasan SPAL. Nah, ini jawabannya karena lingkungan, jawabannya SPAL. Yang belum tahu SPAL adalah saluran pembuangan air limbah. Jadi ini berkaitan dengan lingkungan karena apa? Di sini yang ditanyakan adalah lingkungan gitu. Jadi juga bisa dicari ya, browsing apa saja sih layanan yang harus ada di sebuah puskesmas. Itu juga perlu dibaca-baca. Oke, lanjut. Puskesmas bertanggung jawab kepada A. Bupati, B. Dinas Kesehatan Provinsi, C. Rumah Sakit Umum Daerah, D. Gubernur, E. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota. Nah, jawabannya adalah E ya, karena puskesmas ini adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Jadi dengan demikian secara teknis dan administratif, puskesmas ini bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Ini jangan sampai salah ya. Meskipun dia letaknya di kecamatan ya, puskesmasnya di kecamatan, tapi tetap
secara teknis dan administratif ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, bukan ke kecamatannya, bukan ke camatnya, itu bukan. Oke ya. Lanjut. Ini contoh nih studi kasus ya ini. Puskesmas di desa X menerima banyak pasien pelajar yang luka-luka akibat kekerasan. Diketahui penyebab pelajar banyak terluka dikarenakan beberapa pelajar berada di bawah pengaruh alkohol. Apakah perencanaan tindakan yang perlu dilakukan tenaga kesehatan atau puskesmas agar kasus tersebut tidak terulang lagi di desa X? A. Merubah budaya yang ada. Ini kayaknya bukan bagiannya puskesmas ya. B. Melakukan konseling dan rehabilitasi pada siswa yang menggunakan alkohol. C. Minta bantuan polisi untuk mengatasi tindak kekerasan dan penggunaan alkohol. D. Pengobatan intensif bagi pelajar yang mengalami luka-luka. E. Penyuluhan untuk seluruh siswa dan masyarakat tentang pengaruh buruk zat adiktif dan kekerasan. Oke, ini jelas ya jawabannya adalah E ya teman-teman, karena kita sebagai puskesmas ya. Untuk konseling, rehabilitasi itu bukan bagiannya puskesmas. Minta bantuan polisi yaitu mungkin yaitu warga kita juga bisa, cuman yang ditanyakan adalah yang perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan atau puskesmas. Kalau kita cuma minta bantuan polisi ya udah kayak kita nggak punya apa ya, inisiatif atau andil di situ. Tapi kalau ini punya inisiatif, punya andil ya yang bisa kita lakukan sebagai tenaga kesehatan atau puskesmas agar kasusnya tidak terulang adalah melakukan penyuluhan untuk seluruh siswa dan masyarakat tentang pengaruh buruk zat adiktif dan kekerasan. Gitu ya. Lanjut. Berikut adalah beberapa pertimbangan dalam menentukan cakupan wilayah puskesmas kecuali A. Pembangunan infrastruktur lain, B. Frekuensi penyakit, C. Keadaan geografis, D. Jumlah penduduk, E. Luas daerah. Ingat ini jawabannya adalah, soalnya ini yang kecuali ya. Kecuali berarti adalah B. Frekuensi penyakit. Karena memang yang dipakai untuk menentukan cakupan wilayah puskesmas. Jadi puskesmas ini dalam satu kecamatan, intinya kan dia satu kecamatan itu satu, bisa saja lebih ya, satu kecamatan bisa lebih dari satu. Nah, pertimbangannya ya ini keadaan geografisnya, jumlah penduduknya, luas daerahnya, lalu pembangunan infrastruktur lain. Kalau frekuensi penyakit ini bukan bagian dari pertimbangan dalam menentukan cakupan wilayah sebuah puskesmas. Gitu ya. Lanjut. Persyaratan puskesmas harus didirikan pada setiap, tadi sudah dibahas bareng-barengnya adalah kecamatan. Ini bisa dilihat juga di Peraturan Menteri Kesehatan di pasal 10. Nih, puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu, pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas. Ya, dengan kondisi tertentu, misalkan kecamatannya itu menggunung-gunung ya, di gunung atau di bukit gitu, atau misalkan aksesnya kalau satu puskesmas nanti ada beberapa daerah atau desa yang susah aksesnya ya mungkin dikasih gitu. Kadang-kadang ada beberapa kayak puskesmas pembantu ya di kelurahan atau di apa gitu ada juga itu. Kadang-kadang juga disupport dengan puskesmas keliling. Jadi nanti di peraturan Menteri Kesehatan itu bisa dibaca kok. Itu gituan. Lanjut. Agar jangkauan Yankes atau pelayanan kesehatan merata dan meluas, maka puskesmas ditunjang oleh A. Bidan desa, B. Puskesmas keliling, C. Wakil Presiden beserta menterinya, D. Posyandu atau Dasawisma, E. Polindes atau Pondok Bersalin Desa. Nah ini untuk jangkauannya supaya merata dan meluas, ini ditunjang oleh puskesmas keliling. Di Peraturan Menteri Kesehatan juga ada tuh. Puskesmas keliling ini merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang sifatnya bergerak atau mobile untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja. Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung puskesmas. Puskesmas keliling dilaksanakan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan memperhatikan siklus kebutuhan pelayanan. Tujuan dari puskesmas keliling adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama masyarakat di daerah terpencil atau sangat terpencil dan terisolasi, baik di darat maupun di pulau-pulau kecil, serta untuk menyediakan sarana transportasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Nah itu
tujuan dan pengertian dari puskesmas keliling berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Oke, gitu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, saya kalau buat video nggak akan panjang-panjang biar nggak capek gitu yang dengerinnya. Jadi belajar itu, saya dulu juga gitu, belajar itu saya jarang langsung lama-lama, saya dikit yang penting istiqomah, yang penting sering gitu ya, dikit tapi sering karena apa ya, karena orang itu punya tingkat konsentrasi, punya batas konsentrasi di mana cuman berapa menit, itu bisa ada rumusnya itu, kalau nggak salah di penelitian berdasarkan umur dan segalanya, variabelnya banyak. Nah itu kalau di rata-rata mungkin sekitar 20 menitan, 15-20 menit itu tingkat konsentrasinya segitu. Jadi kalau terlalu lama, ya tiap orang bisa beda-beda, cuman kalau di rata-rata segituan. Jadi gitu ya. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan sekali lagi selamat buat teman-teman yang lolos ke seleksi kompetensi bidang. Dan saya bikin video ini saat Indonesia ramai tentang pandemi corona. Saya juga mengingatkan teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, apalagi ini kan SKB bidang kesehatan, jadi teman-teman pasti yang dengerin juga orang-orang di bidang kesehatan. Jadi ya saya sampaikan tetap menjaga kesehatan, kebersihan, semoga kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita tidak ada yang kena corona, dan semoga corona di Indonesia juga segera reda supaya seleksi kompetensi bidang bisa segera dilaksanakan. Oke. Saya Fajar Manadiri, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang suka silahkan like, komen, dan juga share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Saya Fajar Manadiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.